Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tirma Elizabeth Haryanja dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Hubungan Masyarakat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Toxic Indonesian Culture. Poin pertama adalah judging person with one claim, yaitu tanpa kita mengetahui kepribadian orang lain, tanpa mengetahui mental orang lain dan permasalahan orang lain, kita mudah sekali menilai buruk orang lain. Contoh kalimat yang sering kita dengar dalam hal ini adalah, kok bisa ya dia pulang malam-malam begini? Dia kerja apa sih kok sampai pulang malam begini? Gak punya adat banget sih dia. Kita langsung menjudge orang lain itu tidak punya etika atau tidak punya adat tanpa kita tahu alasan mengapa dia harus pulang malam. Poin yang ketiga adalah comparing child. Tanpa kita sadari, kita sering sekali membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain ataupun tetangga kita. Itu akan membuat mental anak kita menjadi rendah diri, tidak mudah percaya diri, merasa minder, dan juga kecemasan tidak sukses. Kalimat yang sering kali dilontarkan oleh orang tua kita adalah, kapan kau pintar seperti si Mega? Kapan kau pintar seperti si A, B, dan C? Kau seharusnya mencontoh si A, kau harusnya mencontoh si B. Dia sukses di luar negeri, kau cuma di sini ngapain? Kita sering sekali membandingkan anak kita dengan kalimat seperti itu dan membuat mereka tidak percaya diri, merasa minder. Mereka menjadi lupa tentang jati diri mereka sendiri. Ingatlah, setiap insan itu punya kesuksesan dan cara suksesnya masing-masing. Poin yang keempat adalah mental health. Mental health sering sekali dianggap sepele oleh masyarakat sekitar, karena untuk apa mental health ya elah, lebay banget harus ada masalah mental health segala. Contohnya lah di mata Indonesia hanya orang gila yang membutuhkan rumah sakit jiwa. Kita menganggap jika depresi karena skripsi, tidak punya uang, broken home hanyalah masalah hidup, tanpa tahu itu mempengaruhi mental kita. Contoh kalimat yang sering sekali digunakan oleh orang-orang untuk menghakimi orang lain ketika dia mengalami mental health adalah, banyak berdoa, gak ada mental disorder. Kau bukan depresi, kau hanya gak deket aja sama Tuhan. Mereka tidak pernah memahami bahwa mental seseorang itu perlu diperhatikan, karena itu merusak kejiwaan seseorang dan itu penting bagi seseorang tersebut. Kita tidak perlu menjudge orang tersebut bahwa, wah udah gak waras ya, kok ke psikiater, kok ke psikolog. Karena semua orang mempunyai masalah hidup dan masalah mental masing-masing. Jadi kita harus mengubah kebiasaan tersebut. Poin yang kelima adalah you never become an adult. Umurmu sudah 22 tahun, tetapi jika terlambat pulang, kau sudah diteleponin oleh orang tua. Di saat negara lain yang berumur 18 tahun sudah bisa rumah dengan orang tuanya, tapi kamu masih diteleponin saat kamu sudah bekerja. Mengapa harus seperti itu? Padahal kita sudah dewasa, sudah bekerja, tetapi masih aja dianggap making baby oleh orang tua kita. Dan mereka sering sekali menelpon kita dengan, pulang kau, kok kau pulang kerja nggak langsung pulang? Kau kemana dulu? Kenapa harus nongkrong dulu? Sebenarnya itu poin bagus, karena orang tua kita khawatir tentang kita. Cuman semakin besarnya kita harus pintar membagi-bagi waktu, karena kita harus punya waktu untuk teman, untuk kegiatan lain, tanpa kita harus beritahu ke orang tua kita bahwa aku punya kesibukan A, B, C. Orang tua harus lebih mengerti karena kita sudah dewasa, kita butuh waktu yang banyak untuk kita bagi-bagi ke aktivitas kita yang lain. Poin yang keenam adalah keeping with gossip. Gosip sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Jika kita melihat kesuksesan orang lain, seringkali kita memulai pembicaraan dan bergosip dengan sesama atau menjadi topik pembicaraan ketika kita berkumpul bersama orang lain. Salah satu hidup tidak bahagia adalah bergosip, dan salah satu efek tua juga bergosip. Salah satu cara dibenci orang adalah king of gossip. Akhirnya jika tahu kita adalah si tukang
Dari poin-poin tersebut, kita harus banyak merubah kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan baik yang akan kita ciptakan sendiri. Jangan sibuk mikirin kehidupan orang lain dan lupa untuk memajukan diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.